Nabi, terus kita bikin jodoh. Teman-teman nakapan Nabi, pokoknya bantu pemerintah maaf. Umi, ada orang punya duit, punya motor banyak, apa semua. Dok, jahit mulutnya dok, jahit mulutnya dok. Tapi berarti nggak akan sama Umi ya? Insya Allah, Umi kapan Umi? Jadi ya? September tahun depan. Oh, Insya Allah saya nggak sampai September Umi. Insya Allah Umi. Mohon doanya Umi. Kalau diajak lagi berangkat lagi September, ayo. Ini beda kok. Apa? Paling bener orang umrah itu nggak usah lama-lama. Umrah datang tahalul sampai tahalul itu cuma 3 jam. Udah selesai sisanya. Kan travel umrah ini kan rata-rata bisnis, belanja. Bisnis itu kan akhirnya nggak memberikan ilmu. Kalau sama Umi, kita selain umrah dapat ilmunya dan membuktikan peninggalan sejarah makam-makam Nabi. Kebenaran yang di Bible tuh masih ada semua di misalnya makam Allah gitu. Saya sebenarnya pengen ke ini Umi. Pengen ke namanya Jabal Allah Umi. Di daerah Midian. Arab Saudi bagian utara. Di dekat Teluk Aqaba. Nah, itu kita jelajahin juga sampai ke sana. Nah, cuman sudah. Kita nggak bisa pakai travel secara umum. Iya. Kita harus mengadakan sendiri. Memang orang-orang yang ingin menjelajahi. Cuman Umi, area situ masih ditutup sama pemerintah. Nah, alhamdulillah. Kemarin saya juga dengar Umi dari teman. Dia bilang sudah buka katanya. Memang sudah buka. Sama NBS sudah dibuka. Ternyata Tursina di situ Umi. Iya. Guru Tursina memang di situ. Bukan di Sinai Peninsula ya Umi ya. Ya. Ini bukan di Israel. Bukan. Bukan di Mesir maksudnya. Bukan Israel. Memang ada pendapat itu Israel, ada pendapat Mesir, tapi bukan di situ. Ya. Lawang Paulus saja bilang Umi ya. Galatia 4:25 ya Umi. Itu nggak tahu. Apa kata Paulus? Hagar dan Gunung Arab. Disebut itu gunung di Arab. Bukan di Mesir. Hagar dan Gunung Arab. Ya. Hagar dan gunung di Arab. Itu dalam rangka apa ceritanya? Itu kan nggak sa'i. Ya itu kan artinya mengkonfirmasi bahwa Hagar dan anaknya memang pernah tinggal di Arab. Gitu. Menetapnya di Arab. Sampai akhirnya tinggal di dalam jam itu. Jadi ritual-ritual yang ada sekarang itu dulu zaman-zaman umat terdahulu, nabi terdahulu itu ada. Ada. Itu sebabnya Al-Quran menyatakan semua nabi mengenal Rasulullah seperti mengenal anaknya sendiri. Iya. Nah sekarang kita inilah yang membedah kitab suci, dan kemudian kita kalau kita mengatakan bahwa itu sudah banyak berubah, Mana kita buktinya? bisa menunjukkan perubahannya, Ilmiahnya, evidence base-nya. Seperti misalnya sampai hari ini aja banyak orang yang masih mempersoalkan tentang kalimat kafir. Iya. Kenapa sih orang Islam kok maki-maki mereka kafir? Nah, itu kan dari bahasa serapan bahasa Arab kafaro. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya kafir. Kafir. Iya. Pembungkus ya, menutup ya. Menutup kan, menutup dari hidayah, menutup diri dari Allah dan Rasulnya. Nah, tapi oleh LAI Lembaga Alkitab Indonesia ini dimaknai secara melenceng, nggak benar. Yaitu kafir adalah orang tidak beragama, orang yang tidak bertuhan. Gitu. Mereka marah. Mereka bilang saya beragama kata mereka, saya bertuhan kata mereka. Nah oke, karena begini, sekarang kan kita lihat ke bahasa aslinya. Bahasa aslinya Bible adalah bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Ibrani ditulis dengan istilah kafir itu raka. Yunani Umi. Yunani ya? Iya. Raka. Nah raka itu artinya adalah orang dulu, orang bodoh. Raka itu orang bodoh. Nah, Umi, di terjemahan Bible yang bahasa Indonesia ada kata kafir nggak Umi? Dari bahasa Indonesia kafir aja. Nah itu dari Bible ada kafir, kok kita nggak boleh ngomong kafir? Mereka marah ternyata karena
pendefinisiannya beda. Ya. Gitu. Padahal lebih bagus sebut kafir daripada non-Islam. Ya, siapa yang membuat ulah? Kan mereka jadi. Kenapa sih itu selalu diedit ya setiap berapa ratus Kan terjemahan, boleh dong diedit, ya revisi. terjemahan mesti ada masternya. Ya, jadi artinya inilah kekuasaan Allah, hanya Al-Quran yang luput dari perubahan. Kenapa? Antara lain orang Islam itu banyak yang khatam Quran, bahkan hafidz Quran. Tapi Bible sebaliknya, Bible itu setiap periode selalu diperbaiki. Alasan mereka, Alasannya? Tuhan menyesuaikan menurut zaman. Tuhan menyesuaikan diri menurut zaman. Nah, kan kebalik. Itu ngambil dari ayat keberapa? Injil tuh ada di. Nah, itu enggak ada. Nggak ada Itu di perjanjian doktrin. lama perjanjian baru nggak ada. Nggak ada. Itu doktrin Bahwasanya Bapakku menyesuaikan menurut zaman tuh nggak ada. nggak ada. Doktrin gereja. Kalau namanya doktrin, right or wrong, nggak peduli. Pokoknya itu yang harus dipercayai. Saudara-saudaraku, iman percayakan. Nah, Jadi antara gereja sendiri sama Kristianitas sendiri itu seringkali berbeda ya. Berbeda jalan. nggak konsisten memang mereka. Mereka memang tidak sewaktu-waktu ketika mereka punya kebijakan ternyata tidak sinkron dengan itu, maka mereka menyatakan ini adalah perubahan penyempurnaan. Mereka pun lebih sempurna daripada Tuhan. Itu dia. Lalu kalau kita ke belakang sendiri, Middle Age, abad-abad ke-8 Eropa, ya, ternyata dari abad sekitar 4 sampai 12 itu pada saat itu misalnya di Roma sendiri itu terjadi ini ya gusur menggusur, maksudnya perang antar sesama mereka yang itu sampai bantai membantai karena ada yang nanti pendukung paus, ada lagi pendukung non kepausan gitu, tapi sama Kristen gitu. Dan puncaknya itu sampai kemudian mereka berpisah. Jadi ketika ada seorang dosen muda yang bernama Martin Luther, dia seorang yang jenius dan dia punya pengikut dari kalangan mahasiswa yang banyak. Dia melihat mereka ini, dia dan mahasiswanya melihat begitu banyak Inkonsistensi dan juga penyelewengan yang dilakukan, moralitas yang rendah dari para orang-orang suci, santo tadi saya. Maka kemudian dia menyatakan diri keluar dari Katolik. Mereka membentuk agama sendiri yang mereka sebut kemudian dengan istilah Protestan. Pro pada testamen awal. Jadi kalau bahasa kita adalah kembali ke kita. Tapi ternyata ini reformasi setengah hati. Karena kalau total akan ketahuan Yesus Isa itu siapa ya. Trinitas itu tak jalan gitu. Jadi mereka adukan mereka reformasi, tapi Trinitas itu mereka pertahankan. Sementara seperti upacara-upacara liturgi itu misalnya seperti sakramen pengakuan dosa itu di drop. Karena itu pun karena mengandung duit kan. Ya, karena mengandung duit. Itulah jualan dari pihak-pihak gereja kan. Iya. Terus termasuk barang-barang peninggalan relikwi. Relikwi. Nah, itu barang-barang suci peninggalan orang yang sudah mati itu. Termasuk tulang magi ya, 3 raja, 3 bijak. Jenggot, gigi lepas, pangkal lidah, kaki puntung, kuku, sampai jasad-jasadnya sekalian dikacain. Kacamata. Relikwi. Dan itu
altar yang besar, altar besar dari gereja yang lama, gereja katedral, itu di bagian tengah ini ada lubang sekian, kurang lebih hanya sekian, yang kemudian menjadi suatu tempat penyimpanan rahasia. Apa di situ rahasia? Dan di situ misalnya ya, gereja itu dinamakan gereja Saint Augustinus. Maka di sini ini disimpan relikunya Saint Augustinus. Misalnya tulang, kulit. Mungkin ini potongan kainnya Agustinus, taruh di situ. Dengan harapan Saint Augustinus yang meninggal itu rohnya menjaga gereja ini. Dan itu dari pagan kan, bukan dari Itu Yesus. kan dari pagan, tapi jadi kepercayaan Katolik kan. Iya. Jadi sebenarnya Katolik, Protestan ya seluruh mereka itu sebenarnya mereka itu berawal dari ramuan berbagai pagan. Kenapa yang aslinya udah cuma tak laku? Yang aslinya tauhid. Oh, itu yang tak suka orang tuh. Itu nggak suka mereka. Makanya konsili Nicea yang menuhankan Nabi Isa, mereka sebut Yesus, dijadikan Tuhan, itu kan Kaisar Konstantin punya kerjaan. Iya. Jadi ini kan kepentingan Kekuasaan, duit deh. Perak dan emas. Kalau Martin Luther membolehkan poligami nggak? Minta dijahit bibir. Pakai jahit karung. Oh enggak, ternyata Martin Luther membolehkan poligami. Jauh. Iya, para pop itu banyak itu apanya itu ya, Mia? Nggak, kalau pop tidak lah. Kalau pop kan selibat ya. Iya, selibat. Tapi Martin Luther setelah dia membentuk Protestan, dia membolehkan poligami. Kalau nggak dia nggak didukung sama Karena dia raja-raja bilang, Eropa. karena dia bilang, yang tidak setuju dengan poligami itu tidak alkitabiah katanya. Itu Mi. Tapi akhirnya poligami itu sendiri di kalangan Protestan tidak disukai. Ya. Maka ajaran itu sama. Ajaran mana yang tidak disukai? Hilangkan. Maka masuk ke Erase, dalam delete, Ya. apokrifa, apokrifa. bidat, Heeh. udah. Heeh. Itulah mereka. Jadi sebenarnya yang melarang poligami itu bukan Bible. Jadi Gereja. Gereja. Orang dari gereja. kalau karismatik sendiri itu lahirnya bagaimana nih? Karismatik di bawah Protestan. Di bawah pecahannya. Anglo-Sakson itu juga. Iya. Juga. Dan ini semua sempat terjadi perang kan dengan pihak tahta suci Vatikan ya, Ya. selama ratusan tahun. Inggris Anglikan Anglikan. itu kan juga pecahan. Itu juga karena kebijakan Vatikan tidak mengizinkan dia untuk bercerai dan menikah. Rasanya. Dan itu sampai terjadi bantai membantai selama ratusan Ya. tahun. Mary Antoinette. Istrinya Louis. Ya. Itu kenapa dipenggal? Ya. Kayak gilotin. Ya karena dia kan sama Louis kan dan nggak bisa dipisahkan. tadinya mau bercerai. Ya. Tapi gereja tidak mengizinkan. Ya seperti itu. Galilei kan juga. Mati. Gara-gara dia perkara matahari. Iya. Bumi. Preferen mengikuti matahari. Nah, mereka bertahan di situ. Padahal dia mengatakan bulan. Nah, tapi karena berbeda dengan Bible kan begitu. Iya. Jadi Bible itu menggambarkan di mana letaknya surga. Surga itu di atas. Makanya Umi selalu mengatakan kalau atas saya ini atap. Jadi, ya, mereka Bible itu menggambarkan ini bumi, di atasnya adalah surga, di bawahnya ini adalah neraka. Macam apa ya? Hades zaman Yunani apa? Ya. Ada underworld gitu kan. Jadi dewanya Hades. Pada masa itu. Sehingga pemikiran mereka bumi ini datar. Jadi maka ada ujung bumi. Ujung bumi itu kalau misalnya jurang jahat, masuklah terperosok istilahnya.
terperosok dalam neraka. Itulah Kalau makanya. menurut Bible, nah, Dok, bumi itu seperti koin, Hah? bulat, pipi, Pipih, bukan bulat tapi melingkar. lingkar. Dan di ujungnya ada di edge-nya Ya. gitu. Mungkin ada air terjunnya. Macam Jack Sparrow tuh. Makanya kalau mati dipakai sampan itu jenazahnya dianyutin gitu. Ah iya, Kan sebenarnya Umi sorga itu kalau di bahasa aslinya kan langit. Heaven. Kalau di Ibraninya apa Ibraninya kok? kalau surga sebenarnya bahasa Yunaninya paradiso. Paradis. Makanya ada nyanyi Perdes. Kalau langit kan Uranon. Uranon, Uranon. Kalau sorga kan bahasa paradiso, Nah, paradiso. kalau Paradise. Ibraninya Ibraninya lupa gua. Ibraninya mana lupa. Jadi sebenarnya itu kan sorga itu diselewengkan oleh LAI. Mestinya itu langit. Iya, harusnya langit. Kemudian langit itu kan mereka rubah menjadi sorga. Oh, tadinya langit. Ya, makanya LAI itu paling bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena telah menyesatkan ribuan manusia. Lalu dia tinggal jawab, ya Tuhan, karena Engkau telah memutuskan aku tersesat, maka Engkau akan lihat, aku akan menyesatkan sebagian besar daripada mereka kecuali, ya kan? Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Aku nggak mau pindah. Hah? Orang-orang bule. Mau? Iya. Mau diterapi kan lagi, laser lagi.